Selamat pagi Bapak Ibu, melengkapi terkait dengan bimbingan teknis UKPPG kemarin, dijelaskan oleh Bapak Ibu di setiap bidang studi, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sistem UKPPG, tentang bagaimana Bapak Ibu mengupload, bagaimana Bapak Ibu mendaftar, dan hal-hal apa saja yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan pada saat melakukan pendaftaran di UKPPG. Karena banyak sekali dari Bapak Ibu yang di tahap kemarin itu eh, apa ya, melupakan beberapa hal penting jadi terkendala pada saat pelaksanaannya. Nah, ini kira-kira kurang lebih persyaratan administrasinya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini beberapa kondisi. Nah, Bapak Ibu sudah pasti adalah mahasiswa terploting di salah satu LPTK, yaitu dalam hal ini di UKSW. Kemudian Bapak Ibu telah menyelesaikan seluruh isian yang ada di SIM PKB maupun di lapor diri kemarin Bapak Ibu sudah lengkap semua, sudah upload berkas juga. Kemudian Bapak Ibu sudah memperoleh NIM dari kami. Nah, itu nanti bisa dicek ya Bapak Ibu di eh, laman UKPPPG-nya nanti. Nanti akan tertulis di situ apakah Bapak Ibu sudah punya NIM apa belum. Kemudian Bapak Ibu dinyatakan sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran di LMS. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang merasa mungkin ada yang masih menunggu validasi atau mungkin belum menyelesaikan beberapa modul. Nah, silahkan diselesaikan sekarang karena berhubung batas masih ada rentang sekitar seminggu ya Bapak Ibu untuk mendaftar di UKPPPG-nya. Jadi diperhatikan juga ya. Kemudian untuk kondisi lanjutan yaitu Bapak Ibu diminta untuk memiliki koneksi internet yang lancar dan memadai di setiap tempat masing-masing. Jadi karena ini KPPG-nya berbasis domisili, Bapak Ibu nanti akan ada namanya ujian UTBK, yaitu berupa ujian yang diawasi oleh pengawas melalui Zoom. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk memiliki koneksi internet yang memadai. Kemudian bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memiliki kebutuhan khusus wajib memberitahu kepada kami terkait dengan kondisi khusus yang dialami oleh Bapak Ibu. Nah, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Di sini nanti akan diminta untuk mengisi isian terkait dengan jenis kondisi fisik apa atau kondisi kebutuhan khusus apa yang dialami oleh Bapak Ibu. Nanti ada di aplikasinya Bapak Ibu. Saya jelaskan dalam video ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu ada dua jenis UKPPPG, ada uji tertulis dan juga uji kinerja atau UKIN. Nah, uji tertulis ini yang tadi saya maksud Bapak Ibu, UTBK, dia itu berbasis domisili. Nah, terdiri dari 50 soal, pilihan ganda, kemudian kurang lebih pengerjaannya 2 jam. Jadi pastikan internetnya lancar selama 2 jam ya Bapak Ibu. Kemudian ada uraian juga studi kasus, itu sekitar 30 menit untuk pengerjaan soalnya. Nah, ini nanti semua ini tesnya Bapak Ibu berupa online dan diawasi secara online oleh pengawasnya. Nah, untuk UKIN itu berupa unggahan Bapak Ibu. Beberapa unggahan-unggahan nanti yang Bapak Ibu perlu unggah terkait dengan yang diminta di setiap bidang studi. Kalau tidak salah berbeda ya dari bidang studi BK dengan bidang studi yang lain. Karena BK itu ada beberapa komponen yang lebih daripada bidang studi yang lain. Nah, nanti akan bisa lebih lanjut. Jadi intinya KPPG terdiri dari dua ya Bapak Ibu. Jadi ada dua periode Bapak Ibu. Dari TBK ada juga yang dari UKIN. Itu di tanggal yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian ini fitur-fitur saya rasa sangat basic ya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu di sini dan rekan-rekan sudah memahami fitur-fitur apa saja yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendaftar di UKPPPG? Nah, ini Bapak Ibu ada dua cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa mendaftar melalui RGTK LMS-nya. Nanti di situ Bapak Ibu di paling bawah akan muncul tombol daftar UKPPPG. Silakan dicek di RGTK-nya apakah sudah muncul atau belum. Kemudian ada cara yang kedua yaitu mengakses dari laman UKPPPG itu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ketikkan saja link ini di browsernya, nanti akan mengarah ke sana. Nah, untuk cara yang pertama, itu login ke UKPPG melalui RGTK. Nah, tampilannya seperti yang gambar kedua ini Bapak Ibu. Akan muncul pop-up warna biru seperti ini di paling bawah, Bapak Ibu scroll saja ke bawah, nanti akan muncul daftar UKPPG atau ikut tryout. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik saja daftar UKPPG atau mau ikut tryout juga tidak apa-apa. Nah, mengingat tryout ini tidak akan berpengaruh Bapak Ibu pada nilai ujian nanti. Tryout di sini fungsinya Bapak Ibu eh, bisa berlatih sebelum nanti terjun langsung di lapangan untuk mengerjakan soal-soal di UTBK yang diawasi oleh pengawas tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya singkat saja Bapak Ibu ya biar kita
mempersingkat waktu. Kemudian ini tampilan awal ketika Bapak Ibu masuk pertama kali ke laman UKP PPG. Ketika Bapak Ibu klik tadi yang ini, daftar UKP PPG akan diarahkan ke tempat seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, untuk masuknya di sini masukkan username dan juga password. Untuk masuknya Bapak Ibu menggunakan username nicknya Bapak Ibu. Nah, untuk passwordnya gunakan password yang default itu 12345 bintang seperti itu. Nah, ini dimasukkan saja. Nah, ini tadi saya maksud Bapak Ibu. Untuk username-nya menggunakan nick, passwordnya untuk pertama kali masuk itu menggunakan ini 12345 bintang. Lalu klik tombol masuk. Nah, nanti pada saat masuk pertama kali Bapak Ibu diminta untuk mengubah password. Nah, saran saya di sini adalah Bapak Ibu mohon untuk mengingat password yang baru. Jadi ini sama seperti sosial media Bapak Ibu ya. Ketika kita pertama kali buat akun, kita akan diberikan opsi untuk membuat password baru. Silakan dikonfirmasi lagi passwordnya. Gunakan password yang gampang diingat ya Bapak Ibu. Karena untuk reset akunnya itu lumayan panjang prosesnya. Jadi mohon diingat kembali passwordnya, jangan dimasukkan password yang gampang dilupa. Itu kalau perlu dicatat ya Bapak Ibu. Nah, ini lanjutannya tadi Bapak Ibu pada bagian pertama nanti setelah masuk, Bapak Ibu akan diminta akan muncul pop-up seperti ini. Selain Kristen dan juga Kristen. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Karena kemarin ada beberapa kasus di mana Kristen yang Advent itu tidak dapat beraktivitas di hari Sabtu. Sehingga rekan-rekan yang Advent itu akan dihindari hari Sabtu itu untuk melakukan ujian. Jadi penguji akan memilih hari yang lain untuk melaksanakan ujiannya. Nah, seperti itu. Nah, ini diisi saja ya Bapak Ibu ya, email aktif, handphone, kemudian kebutuhan khusus. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya maksud. Kebutuhan khususnya silakan dipilih apakah ada di opsi di sini atau tidak. Karena dari GTK sendiri sudah apa ya, sudah mengkategorikan kebutuhan khusus apa saja yang kiranya nanti akan menghalangi atau mengganggu Bapak Ibu pada saat proses pelaksanaan UKP PPG. Jadi silakan dipilih saja ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ada ubah profil, ada ubah foto, ubah password, kemudian ada simulasi ujian. Nah, ini simulasi ujian bisa di Bapak Ibu gunakan juga untuk sekali lagi tidak akan berpengaruh kepada nilai Bapak Ibu. Silakan digunakan saja. Itu sebagai latihan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu jika ada data yang kurang lebih belum berubah atau masih ada tanda merah biasanya di sini, itu tinggal diklik saja sinkronisasikan data. Seperti itu. Kemudian ini fitur logout, kemudian perbaharui data ini untuk mengisi tadi Bapak Ibu yang di halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada ubah profil tadi sudah, ubah foto. Nah, ini Bapak Ibu ubah foto. Bapak Ibu mohon untuk mengubah fotonya Bapak Ibu. Gunakan foto yang Bapak Ibu gunakan pada saat lapor diri. Foto terbaru, jangan foto yang lama. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Kemudian di sini ada daftar ujian untuk melihat ujian apa saja yang Bapak Ibu akan bisa ikuti. Kemudian history ini adalah ujian-ujian yang Bapak Ibu sudah lalui atau sudah laksanakan. Nah, di sini pada bagian daftar ujian Bapak Ibu ada pilihan untuk mengikuti ujian atau tidak. Nah, di sini yang banyak sekali terkecoh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, pastikan klik ke daftar ujian. Nah, di daftar ujian Bapak Ibu klik daftar ujian. Jangan diklik tidak ujian Bapak Ibu atau jangan tidak klik sama sekali. Tetap Bapak Ibu harus mengklik daftar atau ikut ujian. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tetap harus mengklik daftar ujian karena banyak dari Bapak Ibu yang merasa jika sudah login itu artinya Bapak Ibu sudah ikut di ujian. Padahal belum Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengklik juga daftar atau daftar ikut ujian. Seperti itu. Daftar klik ini bukan berarti Bapak Ibu langsung ujian, tidak. Bapak Ibu hanya untuk mengkonfirmasi kalau Bapak Ibu bisa ikut di UKP PPG di periode sekarang. Nah, nanti akan muncul daftar ujian seperti ini, kemudian diklik ya simpan. Seperti itu. Nah, ini untuk ubah status kesediaan itu bisa juga Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu merasa, wah saya kayaknya tidak bisa ikut UKP PPG di tanggal-tanggal itu. Nah, itu masih ada opsi lagi Bapak Ibu untuk ubah pilihan mengikuti atau tidak. Nah, di sini ketika muncul periode pendaftarannya dan periode pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa memperkirakan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, tapi saran saya adalah Bapak Ibu mohon untuk memprioritaskan mengikuti UKP PPG. Karena kenapa? Takutnya nanti Bapak Ibu terlempar atau dioper ke retaker. Nah, retaker itu harus bayar.
Jadi saran saya adalah ketika terbuka pendaftaran secara gratis, mengikuti secara gratis, silakan diikuti saja. Dikosongkan di tanggal tersebut, tidak perlu mengubah lagi ikut ujian atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah ikut ujian dan mendekati hari untuk ujian, nanti akan muncul cetak kartu ujian seperti ini Bapak Ibu. Silakan dicek saja secara berkala, karena setahu saya kemarin itu ada yang langsung muncul cetak kartu ujian, ada yang belum muncul. Jadi ditunggu saja, dicek secara berkala per harinya atau bahkan per beberapa jam sekali dibuka saja UKPPG-nya apakah saya sudah bisa cetak kartu ujian atau belum. Karena kartu ujian ini nanti yang akan Bapak Ibu tunjukkan kepada pengawas dan juga Bapak Ibu tunjukkan pada saat mengambil atau video apa ya, video pembelajaran seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya untuk kondisi kebutuhan khususnya ini ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah di sini yang ditampilkan ada tunarungu, tunanetra dan juga tunawicara. Nah, ini diklik saja sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Maksudnya betul-betul kondisi Bapak Ibu itu seperti itu, tidak dibuat-buat. Karena nanti akan ada diminta untuk pertanggungjawabannya berupa mengirimkan surat keterangan disabilitas seperti itu. Nah, untuk ini kita pertama ke UTBK dulu Bapak Ibu. Untuk UTBK itu ada aplikasi nanti yang Bapak Ibu perlu install secara mandiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi secara mandiri. Nah, untuk instalannya itu ada 2 link Bapak Ibu. Untuk yang menggunakan Windows itu bisa klik yang ini, bisa masukkan link yang ini. Untuk yang menggunakan MacBook atau menggunakan sistem operasi iOS itu menggunakan yang berbeda yang ini Bapak. Nah, jangan tertukar ya Bapak Ibu. Pastikan laptop yang Bapak Ibu gunakan apa, download aplikasi yang sesuai agar nanti aplikasinya bisa jalan. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih spesifikasinya Bapak Ibu ada 6 yang diperlukan spesifikasi laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan agar dapat menjalankan aplikasi exam browser. Nah, ini saya rasa aplikasinya cukup ringan karena CPU-nya cukup 2 core saja, RAM-nya 4 GB, terus layarnya, monitornya itu 720p itu sudah bisa, kemudian Windows 8 atau OS MacBook yang ke seri 11. Nah, ini apa ya? Ini untuk Windows dan juga Mac OS-nya itu pakai yang ini Bapak Ibu. Ini yang standar, pakai yang standar. Nah, kalau di atas ini aman, justru lebih aman lagi. Kalau di bawahnya ini, nah itu tidak bisa berjalan aplikasinya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya komputer yang masih Windows 7 atau pakai iOS yang masih rendah, itu dipastikan tidak akan bisa membuka aplikasi Exam Browser ini. Kemudian pastikan ada webcam dan juga nanti akan menggunakan HP juga Bapak Ibu. Jadi nanti kameranya ada 2, ada webcam dari komputer dan juga dari webcam tampilan dari belakang. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa kondisinya. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Nah, ini pastikan laptopnya tidak jelek ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak bocor baterainya, karena beberapa kondisi di mana laptopnya tiba-tiba mati atau komputernya tiba-tiba mati. Jadi tetap disediakan charger, tapi tetap ada backup atau ada cadangannya Bapak Ibu. Kondisi dari setiap Bapak Ibu kan berbeda-beda nih di setiap domisili. Nah, silakan silakan dipersiapkan. Intinya listriknya harus selalu on selama 2 jam lebih itu selama ujian. Nah, ini ada beberapa perangkat tambahan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan telepon genggam yang telah terinstall aplikasi Zoom serta memiliki audio dan kamera yang berfungsi dengan baik. Karena kenapa? Nanti kameranya HP-nya Bapak Ibu diminta diletakkan di belakangnya Bapak Ibu untuk mengambil gambar dari belakang seperti itu. Kemudian kurang lebih koneksi internetnya stabil untuk Zoom tadi, kemudian internet minimal 10 GB karena mengingat ini 2 jam ya Bapak Ibu. Untuk nge-zoom 2 jam itu ya kurang lebih sekitar 10 GB sudah aman seharusnya. Atau pakai WiFi selama dijamin tidak akan mati listrik silakan. Tetap menggunakan yang selama tidak mengganggu pelaksanaan UTBK-nya. Nah, ini untuk prosedur pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu yang diwajibkan oleh mahasiswa. Yang pertama, peserta Bapak Ibu menyiapkan laptop dulu dengan spesifikasi yang tadi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan telepon genggam yang tadi saya maksud yang sudah terinstall aplikasi Zoom. Kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap Bapak Ibu
Jangan disingkat-singkat ya Bapak Ibu atau jangan pakai nama inisial. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan koneksi internet yang stabil dan kuota internet yang minimal 10 GB tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Nah, ini nanti Bapak Ibu di men-setting ruangannya, Bapak Ibu nanti sendiri dalam ruangan, tidak boleh ada orang lain. Nah, karena nanti penguji wajib untuk menanyakan kondisi ruangannya Bapak Ibu seperti apa. Mau di kamar, mau di luar, di halaman, selama tidak ada orang sekitar dan kondisinya nyaman dan tidak berisik, silakan bisa digunakan. Nah, ini yang prosedur yang keenam, Bapak Ibu diminta untuk menyediakan meja dan kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Nah, nanti 2 meter itu ditaruh di belakangnya Bapak Ibu atau di samping untuk memperlihatkan kondisi ruangannya. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang lain, tidak ada barang-barang lain di atas meja, mau charger, mau apa, mau tip X, mau kertas itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi mejanya itu kosong. Kemudian barang-barang diperkenalkan ada di atas meja berupa laptop boleh, botol gelas boleh. Yang penting dia selama botol dan juga gelasnya itu transparan, bukan yang ada motif-motifnya. Kemudian obat-obatan pribadi juga boleh bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit, kemudian kertas kosong dan juga satu buah alat tulis. Nah, itu saja yang boleh di atas meja ya Bapak Ibu. Tidak boleh ada hal-hal lain seperti misal ada tumpukan buku, ada eh, apa barang-barang elektronik yang mencurigakan itu tidak boleh karena nanti bisa-bisa Bapak Ibu di stop pada saat pelaksanaan UTBK-nya. Kemudian, nah ini kurang lebih untuk pengguna instalasi aplikasi Exam Browser itu ada di YouTube Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari saja, ketikkan saja di dalam YouTube-nya, cari tutorial instalasi aplikasi Exam Browser BP3, BPPP. Nah, itu nanti akan muncul di sana Bapak Ibu. Nah, ini ada linknya juga, bisa Bapak Ibu copy nanti saja, terus buka di YouTube. Nah, itu ada tutorial menginstal aplikasi UTBK-nya tadi yang akan digunakan pada saat ujian. Nah, ini tadi sama ya Bapak Ibu ya. Tampilannya nanti ketika Bapak sudah download, nanti pada saat pertama kali menjalankan aplikasinya akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau sudah hijau semua berarti laptopnya atau komputer Bapak Ibu sudah approve bisa digunakan untuk KPPG. Untuk UTBK silakan diklik mulai tes, nanti akan muncul login seperti ini. Nah, nanti masuk ke sini Bapak Ibu, itu nanti akan diberikan oleh pengawas. Nanti biasanya muncul pada saat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah mendaftar UTBK, sudah masuk ke dalam grup pengawas, nah itu akan diberikan di sana nanti ID peserta dan juga kata sandinya. Pokoknya ini tampilan awal saja sebagai gambaran lah Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu tidak kaget seperti apa tampilannya. Nah, ini kurang lebih kondisi-kondisinya Bapak Ibu untuk apa ya, gambarannya lah seperti apa nanti Bapak Ibu pada saat melaksanakan UTBK tadi berbasis domisili menggunakan aplikasi. Ini gambar ini dari kamera HP ya Bapak Ibu yang tadi diletakkan di belakang atau di samping peserta yang memperlihatkan kondisi ruangan. Jaraknya kurang lebih 2 meter atau 1,5 meter. Yang penting menunjukkan saja seperti apa sih kondisi ruangan Bapak Ibu, apakah ada gangguan atau ada apa namanya? Ada penghalang-penghalang. Nah, itu akan ketangkap di sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya maksud Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu diminta untuk mengupload foto yang terbaru? Karena beberapa kondisi, ada beberapa kasus di mana pengawas itu curiga kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bukan orang yang sama, padahal orang yang sama. Soalnya seperti Bapak di sini. Nah, di sini dia mengupload foto yang masih muda. Ini juga KTP-nya masih muda. Kemudian pada saat lihat di fotonya, pada saat di kamera, pada saat di Zoom, nah orangnya berbeda. Padahal orangnya sama Bapak Ibu. Cuman memang beliau rambutnya sudah mulai hilang seperti itu. Nah, ternyata orangnya sama. Nah, itu pernah ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tadi fotonya foto terbaru saja, jangan foto yang lama. Nah, ini juga tadi berbeda wajah. Nah, sekarang berbeda make up Bapak Ibu. Pada saat di foto KTP tidak make up. Foto di sini make up. Nah, pada saat hadir foto selfie itu make upnya berbeda. Jadi
pengawas itu kebingungan, ini orangnya sama atau tidak. Nah, ini kondisi seperti ini bisa jadi Bapak Ibu di-stop untuk ujian. Dilakukan cross check dulu apakah Bapak Ibu orang yang sama atau tidak. Nah, tentu saja ini merugikan Bapak Ibu karena kenapa? Waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan berkurang. Jadi pastikan Bapak Ibu pada saat melakukan atau mengunggah fotonya itu foto yang terbaru saja. Jangan tidak perlu menggunakan foto yang kurang lebih orang sudah tidak mengenal Bapak Ibu lagi lah. Agak berubah lah wajahnya seperti itu. Nah, ini berapa catatan ya Bapak Ibu? Proses UTBK dilakukan secara domisili dari tempat asal Bapak Ibu ujian. Nah, mau di rumah, mau di mana, pokoknya Bapak Ibu dari rumah masing-masing lah. Dari tempat masing-masing, maaf, bukan dari rumah, dari tempat masing-masing. Tadi ada yang foto di sekolah, ada yang di mana itu silakan, selama memenuhi standar. Kemudian Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih tempat pelaksanaan, bisa di rumah, di kamar, sekolah, hotel, warung, taman, atau tempat lainnya yang memiliki jaringan internet yang lancar. Namun dengan catatan peserta UTBK tidak melakukan kecurangan. Kemudian proses ujian akan diawasi oleh dosen LPTK yang ditunjuk oleh GTK. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Dosen pengawas ini bukan dari kami ya Bapak Ibu, kami ulangi. Ini bukan dari kami, tapi dosen-dosen yang ditunjuk langsung oleh GTK di setiap LPTK. Nah, nanti ada beberapa dosen-dosen itu bukan dari satu LPTK saja, bisa jadi campuran seperti itu. Kemudian jika peserta kedapatan melakukan kecurangan saat ujian, pengawas berhak untuk menghentikan proses ujian. Nah, ini tadi saya maksud Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan kecurangan, otomatis di-cut atau Bapak Ibu dirasa bukan orang yang sama, bisa jadi di-cut juga. Makanya hal-hal seperti ini untuk dihindari saja, silakan diikuti aturan yang sudah berlaku yang sesuai seperti itu. Nah, ini contoh beberapa kecurangan ya Bapak Ibu. Di sini tidak boleh, tapi ada kabel yang menancap yang mencurigakan. Ternyata bukan kabel charger, ternyata kabel HDMI. Ternyata layarnya ini ditampilkan di monitor terus dikerjakan rame-rame oleh teman-teman. Pada saat ketahuan tidak ada kompromi langsung di-cut, langsung gagal. Seperti itu. Kemudian di sini, nah ini tadi saya maksud Bapak Ibu. Bapak Ibu kan harus meletakkan kamera HP-nya. Nah, kamera HP-nya itu di zoom, Bapak Ibu. Ini catatan ya Bapak Ibu. Pengawas bisa masuk atau mengakses kamera Bapak Ibu dan bisa mengotak-atik kameranya. Bisa menggunakan kamera depan, kamera belakang. Nah, itu nanti akan ketahuan Bapak Ibu ketika ada kecurangan. Nah, ini seperti ini. Ketika kamera depannya dinyalakan, memang menunjukkan orangnya sedang mengerjakan tugas, tes. Tapi pada saat kamera belakangnya dinyalakan, nah ternyata ada yang memberikan jawaban, seperti itu. Ini juga sama Bapak Ibu. Ditunjukkan kalau dia lagi mengerjakan tes, ketika kameranya dibalik, ternyata ada yang memberikan jawaban. Seperti itu. Nah, ini lebih parah lagi, ini sampai memfoto soal. Nah, tadi aturannya adalah tidak boleh ada alat elektronik lain yang di atas meja. Nah, ini pesertanya memfoto soal, otomatis langsung di-stop oleh pengawas. Otomatis juga gagal Bapak Ibu. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana penguji itu tetap apa ya, kompromi lah sama kondisi. Misal di rumah Bapak Ibu tiba-tiba mati lampu, mati listrik. Nah, seperti contoh Ibu ini. Tiba-tiba di rumah mati listrik, bingung mau kemana, akhirnya mengerjakan ujian dari dalam mobil menggunakan konektor ke apa? Ke mobil. Nah, akhirnya keliling-keliling kota sambil mengerjakan tugas ditemani oleh suami seperti itu. Tapi tetap dari GTK mempersilahkan. Dan ada beberapa kondisi yang memang ya sudah, mau gimana lagi daripada orangnya tidak ujian ya sudah lakukan saja. Tapi sesuai dengan kondisinya Bapak Ibu, real conditionnya di lapangan seperti apa. Nah, ini juga beberapa perjuangan Bapak Ibu dari guru-guru di tahap-tahap kemarin ada yang sampai bikin tenda. Bikin tenda di atas bukit, di atas kebun, hanya untuk mendapat jaringan yang baik, yang bagus. Sampai harus membawa aki Bapak Ibu. Biar pastikan listriknya masih tersuplai dengan baik. Nah, ini sebuah perjuangan ya Bapak Ibu untuk UTBK. Nah, ini ada yang sampai duduk di taman, di halaman rumah, pakai payung karena kepanasan. Bayangkan ini harus 3 jam pegang payung seperti ini kan pasti pegel juga. Tapi ya namanya perjuangan Bapak Ibu untuk mendapatkan serdik, semua harus dilalui. Pastikan jaringannya tetap stabil seperti itu. Nah, ini perjuangan guru-guru juga pada saat UTBK, ada yang sampai di tengah lapangan itu tetap dimaklumi saja. Kalau memang tempatnya yang ada jaringan di situ ya silahkan. Tetap dilayani oleh penguji.
Nah, ini tadi Bapak Ibu ada yang kondisi khusus tadi yang mungkin ada disabilitasnya, diberikan kesempatan untuk menggunakan alat bantu. Makanya tadi kenapa harus memilih kebutuhan khususnya jika memang berkebutuhan khusus, agar kondisi-kondisi seperti ini bisa dimaklumi oleh pengawas dan diperbolehkan menggunakan alat-alat bantu, mungkin alat bantu pendengaran, alat bantu penglihatan, silahkan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu jangan lupa untuk istirahat. Banyak dari Bapak Ibu di luar sana di tahap-tahap break sebelumnya itu saking khawatirnya dengan UTBK sampai lupa istirahat sampai akhirnya ketiduran pada saat melakukan ujian. Nah, ini sangat disayangkan ya Bapak Ibu, pastikan untuk beristirahat seperti itu. Nah, ini untuk beberapa link-link tadi Bapak Ibu ini sama seperti tadi linknya bisa dicek lagi untuk link UKIN ini ya Bapak Ibu. Tadi UTBK. Nah, iya tadi kita sudah bahas UTBK. Nah, untuk UKIN-nya kita bahas di berikutnya. Nah, ini untuk UKIN Bapak Ibu. Turun UKIN. Nah, untuk UKIN, Bapak Ibu wajib menandatangani fakta integritas untuk UKIN sebelum unggah dokumen sesuai data diri. Nah, itu ada fakta integritas yang Bapak Ibu harus upload juga dalam aplikasi UKIN tadi. Kemudian Bapak Ibu wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Bapak Ibu wajib berpakaian sopan dan rapi pada saat video pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu wajib menunjukkan foto dan identitas diri pada awal video pembelajaran. Nah, untuk pakaian pada saat video itu tidak diatur Bapak Ibu. Silakan menggunakan pakaian apapun selama pantas dan juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu guru yang profesional. Jangan sampai nanti pakai jeans yang robek-robek itu meskipun rapi tapi itu kan tidak pantas Bapak Ibu menjadi seorang guru. Apa? Mohon maaf, maksudnya saya tampilan seperti itu kan tidak mencerminkan seorang guru Bapak Ibu. Jadi gunakanlah pakaian yang sesuai. Kemudian ini untuk tampilannya untuk masuk ke aplikasi UKIN ada sama seperti tadi di UTBK, ada username dan juga ada password. Nah, untuk username-nya tadi Bapak Ibu itu menggunakan ini apa namanya? Menggunakan nick kalau tidak salah atau pakai email. Dan passwordnya default juga 12345 bintang untuk pertama kali login ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tempat mengunggah dokumennya. Di tampilan kiri nanti ada dokumen UKBPG, diklik saja untuk mengunggah. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, unggahan upload file dan juga upload file di sini. Silakan Bapak Ibu kondisikan saja, diupload. Untuk RPP modul itu menggunakan file Bapak Ibu dan biasanya PDF, selalu PDF. Untuk video pembelajaran menggunakan link Google Drive. Jadi bukan videonya diunggah ya Bapak Ibu ya, tapi link Google Drive-nya yang diunggah. Nah, di sini untuk upload filenya seperti ini, kurang lebih batasnya itu 10 MB besarnya. Jangan terlalu berat Bapak Ibu, karena banyak dari Bapak Ibu yang kemarin mungkin yang banyak gambar isinya di RPP-nya, banyak gambar di modulnya banyak gambar, jadi lebih dari 10 MB. Pastikan buat ramping saja. Jika memang lebih dari 10 MB, nanti bisa apa ya, dikompres saja menjadi kurang dari 10 MB. Nah, itu. Nah, disarankan 10 MB tadi ya Bapak Ibu ya. Jika lebih dari 10 MB dan bukan file PDF, itu dipastikan tidak akan bisa mengunggah. Nah, untuk kompres tadi ada Bapak Ibu di Google sudah ada kayak ini I love PDF, sudah ada kompres PDF-nya menjadi lebih sedikit itu bisa. Silakan digunakan saja aplikasi Google-nya untuk mengkompres filenya bisa, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah akan muncul tampilannya seperti ini, tinggal diklik simpan saja. Nah, untuk upload video pembelajaran, sama, klik upload file, tapi ingat, bukan file yang diupload Bapak Ibu, melainkan link pembelajarannya. Dan pastikan link filenya itu terbuka Bapak Ibu, tidak restricted. Biasanya Bapak Ibu mengupload file, upload link, tapi linknya tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, itu mohon dibuka, diperhatikan ya Bapak Ibu. Pada saat membuat link Google Drive. Nah, bagaimana cara membuat link yang Google Drive yang bisa dilihat orang lain? Nah, di YouTube, kembali lagi di YouTube ada Bapak Ibu. Silakan dibuka saja, dicek saja. Jika saya jelaskan di sini, waktunya akan semakin panjang. Cara membuat linknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, tetap semuanya link Google Drive, bukan link YouTube juga. Karena YouTube biasanya kalau ada pelanggaran hak cipta, videonya di take down.
Jadi kita menggunakan Google Drive. Nah, ini tadi Bapak Ibu diklik saja siapa saja yang memiliki link agar dapat dilihat. Kemudian jika sudah punya linknya, silakan di-paste saja ke tadi. Jika muncul seperti ini, tinggal diklik simpan. Nah, ini beberapa pelanggaran-pelanggaran ya Bapak Ibu, bisa di screenshot saja, bisa dibaca terkait dengan pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah berlaku yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, ada yang dipertanyakan, ada yang kebingungan, silakan bisa ditanyakan kepada admin wali kelas, Bapak Ibu dosen atau wali kelas yang ada di grup resmi setiap bidang studi, atau bisa juga tanyakan kepada kami melalui Telegram juga. Mohon maaf Bapak Ibu jika Telegramnya agak slow respon karena memang yang chat kami sangat banyak di Telegram, jadi memang butuh waktu untuk menjawab Bapak Ibu satu persatu. Seperti itu. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.